1236 melihat bahwa Lu Ye tidak terluka setelah menerima sambaran petirnya, kultivator mantra itu sedikit mengernyit. Dia dengan jelas melihat bahwa kultivator senjata telah melakukan sesuatu saat sambaran petirnya menyambar. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh kultivator senjata, tetapi dia memadatkan lapisan pelindung tebal di tempat sambaran petirnya mendarat, yang menetralkan sebagian besar kekuatan sambaran petir. Inilah kuncinya. Dia tidak terlalu peduli. Pertempuran baru saja dimulai. Karena dia lebih unggul, dia dapat dengan cepat mengubah keuntungan ini menjadi kemenangan. Melihat bahwa kultivator senjata menyerangnya lagi, kultivator mantra dengan tenang melambaikan kipas ajaibnya, dan sambaran petir menyebar. Lu Ye berlari ke depan seperti serigala, melambaikan pedang panjang di tangannya, menebas bilah demi bilah cahaya untuk menemui bilah angin dan bola api. Sosoknya bergerak bebas, terus-menerus mendekati lawannya. Suara ledakan terus terdengar. Itu adalah tabrakan antara bilah cahaya dan bilah angin dan bola api. Untuk sesaat, kekuatan spiritual berada dalam kekacauan. Tapi setiap kali dia hendak menutup jarak, sambaran petir akan menyambarnya tanpa peringatan. Serangan dari depan menghempaskannya ke belakang, menyebabkan semua usahanya sia-sia. Adegan itu tampak seperti Lu Ye melawan gelombang mantra, tapi dia dikirim terbang setiap saat. Sambaran petir lawan adalah kuncinya. Tanpa sambaran petir, Lu Ye merasa bahwa dia benar-benar dapat menembus segel kipas ajaib itu. Selama dia mendekat, ritme pertarungan akan ada di tangannya. Namun, bagaimana menghadapi sambaran petir itu benar-benar memusingkan. Mantra tipe kilat selalu dikenal karena kecepatannya. Pada saat Anda melihatnya, itu sudah ada di depan Anda. Tidak ada ruang bagi Anda untuk menghindar terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerang kultivator sihir yang menggunakan sambaran petir. Mantra tipe petir memang sangat cepat, tapi semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak mungkin memiliki semua keuntungan. Mantra tipe petir memiliki kelemahan yang tidak dapat dihapus. Artinya, mereka sulit dikendalikan. Tidak seperti bilah angin dan bola api, ketika dilemparkan, kultivator mantra dapat mengendalikannya. Namun, kekuatan sambaran petir, ketika dilepaskan 3 kali, itu akan menjadi serangan garis lurus. Bahkan kultivator Dharma yang baru saja mengucapkan mantra ini tidak akan mampu mengendalikannya. Dengan kata lain, benda ini tidak bisa diputar. Lu Ye telah bertemu dengan beberapa kultivator sihir yang bisa merapalkan mantra tipe kilat di 9 prefektur. Tentu saja, kekuatan mereka lebih rendah. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kultivator mantra gemuk di depannya dalam hal penguasaan mantra, logikanya sama. Oleh karena itu, selama metode yang tepat ditemukan, akan selalu ada cara untuk menghadapinya. Lu Ye menyerbu ke depan lagi dan lagi, hanya untuk ditolak oleh sambaran petir lagi dan lagi. Akhirnya, dia melihat sebuah pola. Ketika kultivator mantra mencoba menggunakan serangan kilat lain untuk mendorongnya kembali, tubuhnya tiba-tiba menjadi stabil dan berputar. Namun, sambaran petir yang dia harapkan tidak datang. Senyum penuh arti muncul di wajah kultivator mantra. Saat sosok Lu Ye berhenti sejenak, kilat menyambar. Hajingan ini sangat berbahaya. Lu Ye berpikir bahwa dia telah menemukan sebuah pola, tetapi kenyataannya, pola yang dia temukan hanyalah apa yang dikatakan oleh kultivator Dharma untuk dia temukan. Dengan kata lain, ini adalah jebakan yang sengaja dibuka. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah diintimidasi oleh para kultivator Dharma dengan metode ini. Sambaran petir ini lebih kuat dari semua yang sebelumnya. Energi yang terkandung di dalamnya jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh beberapa spirit rune pertahanan sementara. Lu Ye sedang mencari metode yang tepat untuk menggunakan sambaran petir, tetapi kultivator mantra juga mengamati Lu Ye. Dia yakin bahwa sambaran petir ini, yang telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, cukup untuk melukai kultivator senjata ini secara serius. Selanjutnya, tiba saatnya dia menuai buah kemenangan. Ini bukan kultivator Divine Sea Realm Orde ke-8 yang sederhana. Dapat dilihat bahwa dia memiliki pengalaman bertarung yang kaya, tetapi dia tampaknya kurang memiliki pengalaman dalam bertarung melawan Master Top. Meskipun Lu Ye telah banyak bertempur di sepanjang jalan, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Sebagian besar orang yang dia temui berada di level yang sama dengannya. Ada sangat sedikit orang yang bisa melawannya bolak-balik. Mereka semua dengan cepat ditangani olehnya. Ketika di alam pemurnian darah, orang-orang kuat yang tampil buruk di bawah penindasan atribut ilahi semuanya lemah. Lu Ye juga mendapat pelatihan dari seniornya. Meski mereka kuat, pelatihan semacam itu berbeda dari pertarungan hidup dan mati. Pertumbuhan seorang kultivator bukannya tidak terkalahkan. Bukan hal yang buruk untuk sesekali menemui beberapa kemunduran.
Dari sudut pandang lain, justru karena akumulasi banyak kemunduran, seorang kultivator bisa menjadi tak terkalahkan. Lu Ye sendiri menyadari masalah ini, jadi dia secara alami bermaksud untuk menutupi kekurangan ini. Pertempuran untuk Laut Ilahi di Pohon Reinkarnasi adalah kesempatan yang bagus. Ada monster top dari beberapa alam berkumpul di sini, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan luar biasa. Apalagi, ada banyak waktu, sehingga mereka bisa menjadi batu asahnya. Kalau tidak, dia pasti gila menggunakan metode bodoh seperti itu untuk bertarung dengan seorang kultivator Dharma. Dalam situasi di mana kemampuan mereka serupa, jika dia tidak dapat menutup jarak antara dia dan kultivator Dharma dengan segera, dia harus segera melarikan diri dan mencari kesempatan berikutnya, daripada maju dengan gegabah. Namun, semua pengamatan barusan bukannya tidak berarti, terutama ketika dihadapkan pada ancaman kekuatan yang bisa melukai dirinya secara serius. Lu Ye memiliki peringatan di dalam hatinya, jadi saat dia merasakannya, meskipun dia tidak mengerti apa yang akan terjadi, dia secara naluriah menggerakkan tubuhnya. Petir tebal menyapu tubuhnya dan terbang ke kejauhan, meledak di kejauhan. Bekas luka hitam pekat tertinggal di kehampaan, dan bau danau yang terbakar tercium di hidungnya. Senyum di wajah kultivator mantra berubah menjadi keheranan. Dia tidak menyangka Lu Ye melakukan ini. Yang bisa dia yakini adalah bahwa tidak ada yang salah dengan rencananya. Saat itu, lawan terkuat dikalahkan olehnya dengan cara ini. Tidak ada masalah dengan rencananya, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil. Pada akhirnya, hanya ada satu alasan. Kultivator senjata itu memiliki firasat naluriah sehingga dia dapat menyerang pada saat yang bersamaan. Dia mampu mengelak dan mencegah petir kultivator mantra agar tidak berhasil. Luar biasa. Kultivator mantra itu diam-diam kagum. Lawan seperti itu tidak bisa lagi diukur dengan Orde ke-8. Ini adalah seorang ahli yang kekuatannya benar-benar setara dengannya. Kultivator mantra sedikit tertekan. Sejujurnya, dia pikir dia bisa mencubit kesemek yang lembut, tapi dia tidak menyangka akan menendang pelat besi. Pertempuran untuk Laut Ilahi baru saja dimulai. Tidak bijaksana untuk bersaing dengan ahli seperti itu. Jika dia mengkonsumsi terlalu banyak energi, itu akan merugikan tindakan selanjutnya. Tetapi pada titik ini, tidak ada jalan keluar bagi kedua belah pihak. Tidak mudah untuk menyebutnya berhenti. Kultivator mantra mengambil keputusan. Ini adalah lawan pertama yang dia temui. Jika dia tidak bisa menghadapinya, apa gunanya berbicara tentang masa depan? Tidak peduli apa, dia harus membunuhnya. Pertarungan sengit berlanjut, dan kultivator mantra segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Persepsi kultivator senjata itu tentang sambaran petir tampaknya semakin tajam. Sebelumnya, setiap kali dia menyerang, pihak lain hanya bisa dipaksa menggunakan kekuatan pertahanannya untuk melawan. Tapi setelah penghindaran sempurna itu, pihak lain sepertinya menyadari sesuatu. Sekarang, dia bisa menghindari hampir setengah dari sambaran petir sebelumnya. Kultivator mantra tidak bisa menahan nafas. Mantra atribut guntur memang tidak bisa dilacak. Namun, ada cacat pada mantra atribut guntur. Orang pintar tidak akan menargetkan mantra tipe kilat, mereka hanya akan menargetkan orang yang merapal mantra. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik sebelumnya, bahkan mengambil inisiatif untuk menjual mantra lain untuk menyembunyikan kekurangannya yang sebenarnya. Tapi persepsi kultivator senjata itu terlalu kuat, dan matanya terlalu tajam. Dia sudah menyadarinya. Ini adalah alasan mengapa dia bisa menghindarinya terlebih dahulu. Jika ini terus berlanjut, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Situasinya memang semakin buruk bagi kultivator mantra. Karena sambaran petir tidak dapat digunakan setiap saat, itu memudahkan Lu Ye untuk maju. Di awal pertempuran, kultivator mantra berdiri di tempat yang sama dengan tenang. Tapi sekarang, dia dipaksa mundur terus-menerus. Dia harus mundur. Jika dia tidak mundur, kultivator senjata akan segera muncul di wajahnya. Tapi dia masih tidak punya niat untuk berhenti. Karena jurus pembunuhan terkuatnya ada di tengah-tengah pembuatan bir. Begitu terbentuk, itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal hidup dan mati. Sekarang situasinya telah berkembang sampai titik ini, dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya pada satu lemparan. Sebelum kultivator senjata menembus segel mantranya dan mencapai dia harus membuat gerakan pembunuhan terkuatnya dengan benar. Karena alasan ini, dia tidak punya pilihan selain mempercepat eksekusi mantra serangan petir. Awalnya, dia seharusnya tidak melakukan ini. Ini karena akan terlalu mudah untuk mengungkap kelemahan dalam mantra atribut petirnya. Tapi karena pihak lain sudah melihatnya, tidak perlu bersembunyi. Dia mungkin juga melakukannya secara terbuka. Akibatnya, hanya ada satu hasil.
Lu Ye menghindari semua sambaran petir. Tapi dia sama sekali tidak senang. Karena saat pihak lain terus menggunakan mantra atribut guntur, rasa bahaya yang sangat besar menyelimutinya. Awalnya tidak jelas, tapi seiring berjalannya waktu, semakin intens. Seolah-olah pedang tajam tergantung di atas kepalanya. Segera, dia menemukan masalahnya. Itu, untuk beberapa alasan, ada jejak energi petir yang tertinggal di sekelilingnya. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia tidak bisa menyingkirkannya. Selain itu, energi petir terus tumbuh lebih kuat saat kultivator mantra merapalkan mantranya. Sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Hati Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jika energi petir meledak, itu akan setara dengan jatuh ke dalam kolam petir. Ketika itu terjadi, bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia akan terluka parah. Kultivator mantra gendut ini memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya. Dia pikir dia sudah mengalahkannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan menyebabkan masalah seperti itu lagi. Tapi ini juga membuka matanya. Jika dia menghadapi musuh seperti itu di masa depan, dia akan bisa bersiap terlebih dahulu. Dalam situasi saat ini, dia sebenarnya punya pilihan. Dia bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ini adalah metode yang dia siapkan untuk berurusan dengan kultivator mantra. Tetapi jika dia benar-benar melakukan itu, dia mungkin memaksa pihak lain untuk mengaktifkan kekuatan kolam petir terlebih dahulu. Ini karena dia tidak bisa menghilangkan energi petir yang ada di sekitarnya. Hal-hal ini seperti belatung purba, mengelilinginya dengan erat. Dia hanya bisa bertahan untuk saat ini dan membuat pihak lain mati rasa. Di permukaan, serangannya bahkan lebih ganas, seolah dia tidak sabar untuk membunuh pihak lain. Jarak antara mereka berdua dengan cepat menutup. Ketika sambaran petir kultivator mantra tidak dapat menyebabkan banyak halangan bagi Lu Ye, hasilnya sudah diputuskan. 1237. Kultivator mantra gemuk hanya bisa menghela nafas. Dia ingin menunggu lebih lama sebelum mengaktifkan kartu trufnya. Dengan begitu, metodenya akan lebih kuat dan lebih dapat diandalkan. Tapi kultivator senjata jelas merasakannya. Jika dia menunda lebih lama lagi, situasinya akan sulit diprediksi. Dia harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Begitu dia mengambil keputusan, kekuatan guntur di sekitar kultivator mantra gemuk tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, rasa bahaya Lu Ye meningkat tajam. Seluruh kulitnya terasa mati rasa. Itu adalah tanda bahwa kolam guntur di sekelilingnya akan meledak. Kultivator Dharma tidak lagi mundur. Dia berdiri diam, mengeluarkan segel Dharma, dan tersenyum pada Lu Ye, yang menerkam ke arahnya. Rekan Taois, kamu kuat, tapi ini pertarungan untuk mendapatkan kesempatan. Ini tidak ada hubungannya dengan dendam pribadi. Harap mengerti. Mereka semua berasal dari alam yang berbeda dan belum pernah bertemu sebelumnya. Secara alami, tidak ada dendam di antara mereka. Karena itu, dia benar. Ini adalah pertarungan untuk mendapatkan kesempatan. Di depan kesempatan terbesar dari Divine Sea Realm, tidak ada yang akan menahan diri. Pada saat ini, kultivator mantra mengungkapkan niat sebenarnya. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, kultivator senjata akan terluka parah atau bahkan terbunuh di saat berikutnya. Tapi dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Jelas dalam situasi putus asa, ekspresi kultivator senjata telah menjadi tenang. Ini agak tidak normal. Kemudian, dia melihat aliran cahaya keluar dari pinggang kultivator senjata dan mengenai dia. Ini adalah Imperial Equipment. Kultivator mantra tidak bisa menahan tawa. Kultivasi macam apa ini? Menggunakan Imperial Equipment. Imperial Equipment adalah metode yang digunakan oleh kultivator senjata dan kultivator tubuh untuk menutupi kurangnya jangkauan serangan ketika mereka tidak cukup kuat. Itu sangat populer di kalangan kultivator tingkat rendah. Karena kultivasi mereka yang rendah, kultivator senjata dan kultivator tubuh tidak memiliki metode serangan jarak jauh. Tetapi ketika kultivasi kultivator meningkat, hal semacam ini pada dasarnya dihilangkan. Bukan karena tidak memiliki kemampuan untuk membunuh. Hanya saja kultivator senjata dan kultivator tubuh lebih bersedia mempercayai senjata dan tinju mereka. Dengan cara ini, mereka bisa melepaskan kekuatan terbesar mereka. Peralatan imperial hanya bisa dianggap sebagai lapisan gula pada kue. Apakah dia kehabisan akal? Jadi setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa menutup jarak, dia menggunakan Imperial Equipment untuk menyerang. Memikirkan ini, kultivator mantra tidak berniat meremehkan Imperial Equipment. Lawannya kali ini sangat kuat. Dia tidak yakin bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu pada Imperial Equipment. Lebih baik tidak terlibat. Dengan memiringkan tubuhnya, cahaya yang mengalir dari Imperial Equipment melewatinya. Pada saat yang sama,
kekuatan guntur yang telah menyelimuti tubuh Lu Ye tiba-tiba bersinar terang, mengubah area di sekitarnya menjadi genangan petir. Ini adalah kartu truf kultivator mantra. Meski dia harus mengaktifkannya terlebih dahulu karena perkembangan situasi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang kultivator dari Divine Sea Realm dengan santai. Kali ini, bahkan jika kultivator senjata tidak mati, dia akan terluka parah. Kultivator Dharma mengangkat kipas di tangannya dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Dia memusatkan perhatiannya di depan dan bersiap untuk menghadapi pukulan terakhir. Namun, saat ini, ada aura aneh di belakangnya. Rambut kultivator mantra berdiri tegak. Dia buru-buru menoleh dan terkejut menemukan bahwa kultivator senjata yang seharusnya berjuang di kolam petir entah bagaimana muncul di belakangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Bertemu dengan tatapan tenang pihak lain, kultivator tahu bahwa kali ini, dia mungkin tamat. Mountain Coiling Saber diangkat tinggi, cahaya merah darah yang pekat meledak di belakang Lu Ye, lautan darah bergulung kembali. Pada jarak sedekat itu, kultivator mantra tidak memiliki ruang untuk mengelak. Ketika pisau yang berat mendarat di tubuhnya, dia langsung merasa seperti ditabrak gunung. Tubuhnya yang gemuk tanpa sadar jatuh. Untungnya, dia berhati-hati dan mengaktifkan kekuatan pagoda untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, pisau ini saja sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua. Meskipun cahaya pagoda memblokir serangan itu, kekuatan ganas itu tidak dapat dihilangkan. Ketika tubuh kultivator mantra jatuh, dia merasakan organnya bergeser dan ki serta darahnya bergolak. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia sudah terbungkus lautan darah dan jatuh ke pohon yang lengket. Seni darah. Kultivator mantra terkejut ini tidak masuk akal. Dia jelas seorang kultivator senjata umat manusia. Bagaimana dia bisa menggunakan seni darah? Orang ini, apakah dia mengolah kedua seni perang? Dia tidak mengira bahwa Lu Ye adalah seorang ras darah. Ciri-ciri ras darah sangat jelas dan sangat berbeda dengan manusia. Manusia yang mengolah seni darah, jadi dia berpikir bahwa Lu Ye adalah kultivator senjata dan mengolah seni darah. Bakat mengerikan macam apa ini? Hanya berdasarkan seni darah yang digunakan pihak lain, tampaknya itu lebih indah daripada ras darah asli. Yang menyambutnya adalah tebasan kedua. Tubuhnya jatuh di lautan darah, tidak bisa berhenti. Setelah jatuh ke lautan darah dan terkena serangan diam-diam Lu Ye, bahkan jika dia layak disebut bakat mengerikan di dunia ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Pertarungan sejati selalu sangat berbahaya. Sisi yang jelas memiliki keuntungan terbesar mungkin akan dikalahkan dan dibunuh dalam sekejap mata. Namun, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kultivator senjata tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia seharusnya berada di kolam petirnya sendiri. Namun, dia segera menyadari di mana letak masalahnya. Sebelum kolam petir meledak, kultivator senjata telah menggunakan senjata padanya. Karena dia berhati-hati, dia tidak menyentuh senjata itu dan membiarkannya terbang di belakangnya. Sekarang dia memikirkannya, kultivator senjata muncul di tempat senjatanya berada. Dia memiliki sarana untuk bertukar posisi dengan senjatanya. Kemampuan macam apa ini? Dia harus mengakui bahwa pemikiran kultivator hukum agak salah. Metode Lu Ye bukanlah mengubah posisi dengan senjatanya. Sebagai gantinya, dia menggunakan kekuatan Spirit Rune Void untuk berteleportasi ke lokasi Imperial Equipment. Tepat sebelum kekuatan Lightning Pool meledak, dia tidak bisa melakukannya terlalu dini. Kekuatan akumulasi petir terus berputar di sekelilingnya dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Itu mengikutinya kemanapun dia pergi. Jika dia menggunakan metode ini terlalu dini, itu hanya akan mengingatkan kultivator hukum. Dia tidak bisa melakukannya terlambat. Jika dia terlambat, dia benar-benar akan diselimuti oleh kolam petir. Dia hanya bisa berteleportasi ketika kolam petir meledak. Tidak hanya dia bisa menghindari kekuatan kolam petir, tapi dia juga bisa membuat musuh lengah. Sebenarnya, Lu Ye bisa melakukan ini sejak awal. Sejak transformasi kedua pohon bakatnya dan Spirit Rune Void digambar di daun pohon bakatnya, dia tidak lagi takut diserang dari kejauhan. Dia bisa menggunakan Void Spirit Pattern untuk berteleportasi ke sisi musuh kapanpun dan dimanapun. Dengan bantuan teknik laut darah, dia bisa dikatakan tak terkalahkan dalam pertempuran di Divine Sea Realm. Kalau tidak, dengan kultivasi Divine Sea Realm-nya, mengapa dia membawa peti senjata bersamanya? Mengapa dia menggunakan senjata terbang untuk melawan musuh? Daripada menggunakan senjata terbangnya, dia juga bisa menggunakan beberapa aura pedang lagi. Mereka mungkin lebih kuat. Senjata terbangnya hanyalah pengalihan.
Tujuan sebenarnya Lu Ye adalah untuk membangun spirit rune void pada senjata terbangnya. Ini adalah taktik unik miliknya. Itu adalah taktik yang sangat fleksibel dan fleksibel. Di alam serangga, dia menggunakan metode ini untuk menyelinap menyerang Apit. Sekarang, giliran kultivator hukum gemuk. Di Laut Darah, kultivator hukum masih berjuang, tapi sia-sia. Ikatan lengket Laut Darah sangat mengurangi kecepatannya. Jika dia tidak bisa melarikan diri dari lautan darah, dia hanyalah anak domba yang menunggu untuk disembelih. Di bawah tebasan yang berat, kultivator gemuk terus berdarah. Akhirnya, pada titik tertentu, pagodanya tidak lagi mampu memberikan perlindungan apapun kepadanya. Pagoda yang bersinar meredup dan kehilangan sebagian besar spiritualitasnya. Kemudian, itu hancur. Diiringi dengan suara teredam, pertempuran berakhir. Laut darah menghilang, mengungkapkan dua sosok. Lu Ye berdiri di udara. Pan Mountain Saber sudah kembali ke sarungnya. Kultivator hukum gemuk jatuh di depannya. Dia belum mati, hanya bertahan dengan nafas. Meski baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati, Lu Ye sebenarnya mengagumi orang ini. Karena meskipun dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kultivator hukum yang gemuk itu tidak memohon belas kasihan. Karena dia tahu bahwa sejak dia datang dengan niat untuk membunuh, orang lain berhak membunuhnya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia gagal membunuh kultivator hukum gemuk dan ingin orang lain melepaskannya. Aku telah membodohi diriku sendiri. Aku agak malu. Pria gemuk itu menghela nafas berat. Lu Ye terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada seseorang yang pasti akan mati, dan yang dibunuh olehnya. Jadi, karena kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku sejak awal, kenapa kamu tidak bergerak? Pria gendut itu bertanya. Ini juga yang paling membuatnya bingung. Jika Lu Ye menunjukkan keahliannya yang luar biasa sejak awal, dia akan berbalik dan pergi. Dia tidak akan peduli sama sekali dengan Lu Ye. Mengatakan bahwa dia sengaja menunjukkan kelemahan. Sepertinya itu tidak benar, karena sepanjang proses, kultivator hukum juga mengambil risiko yang sangat besar. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Kultivator hukum tidak berpikir bahwa pihak lain memiliki niat seperti itu. Lu Ye tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi karena pihak lain telah bertanya, dia hanya akan menganggapnya sebagai obrolan biasa. Bagaimanapun, pertempuran telah berakhir. Saya berasal dari tempat kecil dan tidak memiliki banyak pengalaman. Karena ada kesempatan, saya akan melatih diri dan memperluas wawasan saya. Saya akan melihat apa yang dimiliki oleh iblis dari domain lain. Ini adalah alasan yang bagus. Kultivator hukum tidak bisa menahan tawa. Jadi pihak lain telah memperlakukannya sebagai batu asah, dan dia telah menyelesaikan tugas peran ini dengan sempurna. Kebetulan sekali, aku juga dari tempat kecil. Kultivator hukum tersenyum. Jadi, sebaiknya kamu tidak menggunakan aku sebagai standar untuk menilai iblis dari domain teratas. Kamu harus lebih berhati-hati saat bertarung melawan mereka. Mengubah topik, kultivator hukum berkata, tetapi dengan keterampilan Anda pasti akan berada di 100 besar. Saya berharap Anda memiliki masa depan yang lancar dan sukses. Lu Ye mengangguk. Aku akan menerima restumu. Jika seseorang yang tidak tahu lebih baik melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan berpikir bahwa dua teman sedang mengobrol dan tidak akan dapat melihat bahaya pertempuran hidup dan mati barusan. Hidup yang singkat dan tergesa-gesa. Pria gemuk itu menghela nafas berat lagi. Ketika dia selesai berbicara, kepalanya miring dan seluruh tubuhnya jatuh. Lu Ye mengangkat tangannya dan menangkap mayat itu. Mengaktifkan kekuatan spiritualnya, nyala api melesat ke langit. Sesaat kemudian, dia menghancurkan mayat itu dan menghancurkan semua jejak. Kemudian, dia mengumpulkan tas penyimpanan dan kipas berharga yang ditinggalkan pihak lain dan dengan santai meninggalkan tempat itu. Percakapan dengan kultivator hukum gemuk itu tidak buruk, tetapi ini tidak mencegahnya mengumpulkan rampasan perang. Inilah yang pantas dia dapatkan. 1238. Lu Ye menemukan bahwa dia tampaknya telah melakukan kesalahan. Dia mengira semua orang akan berlarian seperti dia di tahap awal pertempuran untuk Laut Ilahi. Tapi sekarang dia memikirkannya, mungkin ada orang yang akan melakukan itu, tapi tidak akan terlalu banyak. Kebanyakan orang akan bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk bergerak alih-alih mengekspos diri mereka secara terbuka. Dalam pertarungan level ini, siapapun yang mengekspos diri mereka lebih dulu akan dirugikan karena mereka akan dengan mudah dijadikan sasaran. Oleh karena itu, mereka yang berani melakukannya pastilah monster teratas dari domain teratas, kumpulan pertama dari 100 orang yang bergegas ke alam asal alfa.
Para ahli laut ilahi dari Great Domain biasa tidak akan pernah punya nyali untuk terlalu mencolok. Ini mungkin mengapa dia hanya menghadapi 3 pertempuran dalam beberapa hari dia berada di alam Alpha Origin. Terlepas dari kultivator darah yang dia temui saat pertama kali masuk, yang kedua adalah seorang kultivator hukum yang gemuk. Klonnya bertemu dengan orang lain. Selain itu, tidak ada orang lain. Dia tidak menemukan apapun. Lawan klon adalah kultivator tubuh dari ras yang tidak dikenal. Tubuhnya ditutupi rambut subur, seperti gorila yang telah berubah menjadi roh. Dalam hal kekuatan dan fondasi, dia hampir setara dengan kultivator hukum yang gemuk. Meskipun klon itu mengendalikan labu pedang dan memiliki ki pedang yang tak tertandingi, pertempuran itu masih sangat sengit. Meskipun klon dapat mengaktifkan semua sarana tubuh utama, Lu Ye sendiri adalah seorang kultivator senjata yang menggunakan saber. Pencapaiannya dalam Sword Dao semuanya diperoleh dengan menanamkan sumber energi Dragon Soaring Realm. Di masa lalu, ketika basis kultivasinya tidak tinggi, pencapaiannya dalam pedang Dao melampaui pemahamannya tentang pedang. Tapi sekarang, saat basis kultivasinya meningkat secara bertahap, celah ini secara bertahap ditutup. Ini juga alasan mengapa Lu Ye masih bersikeras untuk berjalan di jalannya sendiri bahkan setelah mendapatkan sumber energi alam melonjak naga dan menanamkan kultivasi banyak ahli di alam melonjak naga. Hanya jalan sendiri yang bisa terus berkembang. Bahkan jika seseorang kuat untuk sementara waktu, pencapaiannya pada akhirnya akan terbatas. Sekarang tampaknya kegigihannya saat itu benar, dan dia tidak kehilangan akal karena keuntungan dan kerugian sementara. Oleh karena itu, pada tahap ini, meskipun tubuh utama dan klon memiliki fondasi yang sama, dalam hal kekuatan sebenarnya, tubuh utama pasti lebih kuat, sedangkan klonnya sedikit lebih rendah. Jika tubuh utamanya bertemu dengan kultivator tubuh dari ras yang tidak dikenal, itu akan menjadi pertempuran yang sengit, tetapi tidak akan sulit baginya untuk menang. Itu tidak lebih dari pertarungan jarak dekat yang paling dia kenal. Dengan Mountain Coiling Saber yang menyatu dengan pedang pemutus jiwa di tangannya, tubuh utamanya akan memiliki keuntungan besar melawan musuh seperti ini yang suka mendekat. Di sisi lain, doppelgangernya tidak sebaik itu. Rambut subur kultivator tubuh itu benar-benar pertahanan paling alami. Ketika pedang Ki menebas tubuhnya, kekuatannya seringkali akan sangat berkurang. Kultivator tubuh secara paksa menahan serangan pedang Ki yang tak tertandingi dan menyerang di depan klon. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengambil keuntungan dan mengakhiri pertempuran dengan satu serangan, tetapi siapa yang tahu klon itu akan menggunakan teknik laut darah. Kultivator tubuh tercengang. Hasilnya jelas. Kultivator tubuh terjebak di lautan darah dan tidak dapat maju atau mundur. Selama pertempuran sengit, dia memarahi klon itu. Dia memarahi klon karena licik dan licik, memarahi klon karena tidak tahu malu. Dibandingkan dengan kultivator Dharma gemuk yang telah menerima nasibnya dan mengaku kalah, dia tampak seperti pecundang. Dia mungkin tahu bahwa meskipun dia memohon belas kasihan, klon itu tidak akan benar-benar melepaskannya. Kultivator yang telah memasuki alam asal alfa mungkin tahu bahwa mereka tidak cukup kuat dan akan mundur dengan aman, tetapi ini tidak akan pernah terjadi dalam pertempuran. Bahkan jika ada kesepakatan lisan antara kedua pihak bahwa pemenang akan melepaskan yang kalah, akankah yang kalah benar-benar rela mundur? Jika dia berbalik dan lari, itu akan merepotkan. Karena itu, lebih baik tidak bentrok satu sama lain. Begitu ada konflik, yang terbaik adalah membunuh mereka semua. Ini adalah cara yang paling aman. Tubuh utama Lu Ye tidak lagi repot mencari apapun. Tahap asal alfa sangat besar, dan bahkan jika dia mencari, akan sangat sulit untuk menemukan apapun. Karena itu, dia membiarkan tiruannya berkeliaran. Sedangkan untuk tubuh utamanya, dia telah menemukan urat giok roh. Bukan karena dia memiliki penglihatan yang baik dan segera menemukan urat giok roh, tetapi ada jejak seseorang yang menambang di sini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk tidak ditemukan jika seseorang lewat di dekatnya. Adapun siapa yang telah mengumpulkannya, orang bisa menebaknya bahkan dengan jari kaki. Itu pasti dilakukan oleh seorang kultivator yang telah memasuki tahap Alpha Origin 100 tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama lagi. Karena jejak yang tertinggal di vena giok roh sudah ada di sana selama beberapa waktu, dan jelas bukan baru-baru ini. Batu giok roh adalah sumber daya kultivasi yang eksklusif untuk para kultivator tahap konstelasi dan di atasnya. Kultivator di bawah tahap konstelasi tidak dapat menyerap dan menyempurnakan kondensasi batu giok roh. Itu pada dasarnya hanya ada di langit berbintang atau bintang mati, bintang sunyi. Tentu saja, ada juga domain tingkat atas. Misalnya, 9 prefektur dan benua Wushuang, yang memiliki jejak kehidupan, tidak akan menghasilkan giok roh. Ini karena energi yang diserap domain ini dari langit berbintang dicerna dan diubah menjadi fondasi untuk pertumbuhannya.
Secara alami, tidak akan ada kondensasi giok roh. Bintang mati dan bintang sunyi berbeda. Mereka tidak memiliki kehidupan, tidak dapat dicerna, dan tidak perlu tumbuh. Setelah bertahun-tahun akumulasi, batu giok roh secara alami akan diproduksi. Di seluruh langit berbintang, selain tahap asal alfa dari pohon reinkarnasi, tidak ada cara lain bagi tahap laut ilahi untuk mendapatkan batu giok roh secara langsung. Mereka semua datang ke sini karena mereka akan maju ke tahap konstelasi. Meskipun mereka tidak dapat menggunakannya sekarang, mereka akan segera dapat menggunakannya. Lebih baik mengumpulkan beberapa sedini mungkin. Lu Ye telah mendengar Jian Guhong dan yang lainnya berbicara tentang pengalaman mengumpulkan giok roh di langit berbintang. Tidak ada kesulitan, dan itu hanya mengambilnya. Namun, setelah mencobanya, dia menemukan bahwa hal-hal berbeda dari apa yang dijelaskan oleh Jian Guhong dan yang lainnya. Karena spirit Jades di sini berasal dari nada yang sama, spirit Jades direkatkan dengan erat. Yang perlu dia lakukan adalah memisahkan spirit Jades dari tepinya masing-masing. Jika ada kesalahan sekecil apapun selama proses tersebut, spirit Jades akan rusak sedikit saja, dan energi yang terkandung di dalamnya akan cepat hilang. Dia belum pernah melakukan kontak dengan giok roh sebelumnya. Hanya setelah bersentuhan dengannya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya bukan kristal seperti yang dia bayangkan. Mungkin sangat keras, tapi itu hanya pengerasan permukaan. Bagian dalamnya dipenuhi dengan energi murni yang mengalir, sehingga tidak bisa rusak sedikit pun selama proses pengumpulan. Setelah rusak, sepotong giok roh akan terbuang sia-sia. Benda ini memberi Lu Ye perasaan buah beri. Permukaannya mengeras, dan bagian dalamnya sepadat pasta. Jian Guhong dan yang lainnya menganggapnya sederhana karena batu giok roh di langit berbintang semuanya adalah bagian yang terpisah, jadi mereka hanya perlu diambil. Namun, giok roh ditambang giok roh semuanya saling menempel. Mereka terjebak bersama. Lu Ye perlu memikirkan cara untuk memisahkan mereka sebelum dia bisa mengumpulkannya. Awalnya, Lu Ye tidak tahu. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, dia mendapatkan sangat sedikit. Sebagian besar giok roh dihancurkan. Dia memiliki kendali yang luar biasa atas kekuatan rohnya sendiri. Berbicara secara logis, ini seharusnya tidak sulit. Namun, setelah mengetahui metodenya, dia menemukan bahwa itu sangat memakan waktu. Karena proses penggunaan kekuatan roh untuk memotong batu giok roh sangat lambat, permukaan batu giok roh akan rusak jika ada kesalahan sekecil apapun. Oleh karena itu, dia bekerja di sini selama 3 hari penuh dan hanya memperoleh kurang dari 300 giok roh. Panen seperti ini tidak diragukan lagi banyak dibandingkan dengan penjelajahan Jian Guhong dan yang lainnya di langit berbintang. Namun, di depannya ada tambang giok roh. Jika dia mengambil sesuka hatinya, hasilnya akan sangat tidak memuaskan. Namun, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Dia hanya bisa bersabar dan mengambilnya perlahan. Bagaimanapun, klonnya berkeliaran di luar. Itu tidak akan terlalu memengaruhi performanya di pertempuran laut ilahi. Dia sekarang memiliki 3 burung di tangannya. Untuk rekor pertempuran tahap awal, itu sudah sangat bagus. Jika tiruannya beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak. Tidak apa-apa jika tubuh utamanya membuang-buang waktu. Tentu saja, Lu Ye tidak akan tinggal di sini selamanya. Menurut Yang Qing, jangkauan pergerakan alam Alpha Origin akan berkurang seiring berjalannya waktu. Saat itu, tempat ini akan menjadi area terlarang. Dia harus pergi bahkan jika dia tidak mau. Sementara dia masih bisa tinggal di sini, dia akan mencoba mengumpulkan giok roh sebanyak mungkin. Ini adalah ide paling sederhana dari seorang kultivator Divine Sea Realm dari tempat kecil. Di suatu tempat, dulang seperti kelinci yang ketakutan. Dia terus melihat sekeliling saat dia terbang. Dia terbang sangat rendah, hanya 300 kaki di atas tanah. Untuk kultivator Divine Sea Realm, ketinggian ini sangat langka. Jika ada penyergapan di tanah, akan mudah diserang secara diam-diam. Namun, dulang tidak punya pilihan lain. Dibandingkan dengan terbang tinggi, lebih mudah untuk menarik perhatian. Dia harus memilih ketinggian terbang yang lebih aman. Dia hanya bisa berharap bahwa pada awalnya, semua orang akan terpencar dan tidak ada yang secara kebetulan bersembunyi di jalannya. Bagaimanapun, ini adalah peristiwa dengan probabilitas yang sangat rendah. Alasan mengapa dia sangat gugup adalah karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus bergegas ke suatu tempat. Dia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama karena aturan pertempuran Divine Sea Realm tidak mengizinkannya. Ada tambang giok roh di tempat itu. Ada sumber giok roh yang sangat kaya yang tersimpan di dalamnya. Karena beberapa alasan khusus, dia dan domain tempat dia berada membutuhkan giok roh dalam jumlah besar untuk menghadapi keadaan darurat.
Sudah terlambat untuk mengandalkan para tetua untuk mencari di langit berbintang. Waktu tidak menunggu siapapun, dan tidak banyak penatua di atas alam konstelasi yang tersisa di wilayah kekuasaannya. Mereka telah mempercayakan kepadanya untuk mendapatkan informasi tersebut. Alasan mengapa dia tahu ada tambang giok roh di sana secara alami karena ada tetua yang menambang di sana dan meninggalkan peta jalan yang terperinci. Dia tidak beruntung karena dia tidak dapat menemukan jejak keakraban di tempat dia muncul. Tanpa bentuk lahan sebagai pembanding, peta jalan di tangannya benar-benar hiasan. Keberuntungannya juga tidak buruk. Setelah mencari selama beberapa hari, akhirnya dia menemukan tempat dan jalan. Penanda di peta tumpang tindih. Melewati jalan ini, semuanya jelas. Menurut perkiraannya, jika semuanya berjalan lancar, dia akan memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menunjukkan kekuatannya. Waktu yang begitu lama seharusnya cukup dengan persiapannya. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, dia akhirnya tiba di lokasi tambang batu giok roh. Itu di kaki bukit kecil yang tidak mencolok. Bukit-bukit kecil seperti ini bisa ditemukan di mana-mana di wilayah Alpha Origin. Oleh karena itu, jika bukan karena kesan pertama, tidak ada yang mengira ada tambang giok roh di sini. Para tetua di domainnya hanya dapat menemukan tempat ini secara kebetulan. Kisah di dalam tidak layak disebut. 1239. Dulang dengan waspada merasakan sekelilingnya lagi, dan setelah memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia menurunkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Tersembunyi oleh rerumputan yang rimbun, lorong gelap mulai terlihat. Sepertinya belum ada yang menemukan tempat ini. Mudah untuk menentukan ini. Jika Lode Spirit Jade ini benar-benar ditemukan, pasti akan ada beberapa metode penyembunyian di pintu masuk agar tidak ditemukan. Meskipun tidak semua orang mahir dalam Spirit Array dan bisa mengatur penyembunyian Spirit Array, kultivator yang telah mencapai Divine Sea Realm masih memiliki beberapa metode penyembunyian sederhana. Karena tidak ada tanda-tanda penyembunyian di pintu masuk gua, itu berarti belum ada yang menemukan tempat ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik baginya, jika tidak, dia benar-benar harus melawan seseorang, yang merupakan situasi yang paling tidak ingin dia hadapi. Dia tahu kekuatannya sendiri, dan meskipun fondasinya tidak buruk, itu masih kalah dengan monster-monster dari domain teratas. Jika dia bertemu dengan salah satu dari mereka, dia mungkin benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Berjalan ke dalam gua, Dulang membuat beberapa pengaturan sederhana untuk menyembunyikan keberadaan pintu masuk gua dan terus turun. Namun, dia tidak pergi jauh sebelum Dulang berhenti dan mengerutkan kening. Dia mengira tidak ada yang menemukan tempat ini, tetapi setelah masuk, dia menemukan bahwa seseorang sebenarnya telah tiba di sini terlebih dahulu. Karena ada fluktuasi spirit ki di depan lorong, jelas bahwa seseorang sedang menambang spirit jades. Ini benar-benar berita buruk. Tapi setelah menyelidiki dengan hati-hati, dia menunjukkan ekspresi terkejut, karena menyimpulkan dari fluktuasi spirit ki yang datang dari pihak lain, orang ini sebenarnya hanya seorang kultivator Divine Sea Realm Orde ke-8. Seorang kultivator Divine Sea Realm Orde ke-8 datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran Laut Ilahi. Dulang tidak bisa mempercayainya. Setelah menyelidiki dengan hati-hati, dia memastikan bahwa pihak lain memang hanya kultivator Divine Sea Realm Orde ke-8. Ini aneh. Master domain mana yang begitu berani membawa orang seperti itu untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini? Apakah domain orang ini kurang berbakat? Atau apakah orang ini memiliki kemampuan khusus? Tetapi bahkan jika orang ini memiliki kemampuan khusus, kesenjangan dalam kultivasi terlihat jelas. Domain normal tidak akan mengizinkan kultivator Orde ke-8 datang ke sini. Dari sudut pandang ini, kemungkinan besar domain pihak lain tidak memiliki bakat, sama seperti domain tempat dia berada. Langit berbintang sangat luas dan ada domain yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa seperti 9 prefektur saat ini, yang memancar dengan kehidupan baru dan pertumbuhan yang subur, dan beberapa seperti domain tempat Dulang berada, yang menuju ke ujung jalannya dan telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Seperti makhluk hidup, alam memiliki rentang hidup. Namun, sebagai perbandingan, umur alam sangat panjang. Mereka dapat dengan mudah hidup selama jutaan tahun. Pada titik ini, Doulang mau tidak mau merasa bahwa mereka berada di perahu yang sama. Mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan, jadi sepertinya tidak perlu mempersulit satu sama lain. Hal-hal tidak baik atau buruk baginya. Seseorang telah tiba lebih dulu, tetapi pihak lain hanyalah kultivator Laut Ilahi Orde ke-8, jadi hanya ada 2 pilihan di depannya. Bertarung atau mengabaikannya. Meskipun hanya ada satu jalan masuk dari Lode, namun, ada banyak jalur bercabang di dalamnya. Dia hanya perlu memilih salah satu jalur bercabang.
Selama pihak lain tidak memiliki niat buruk, mereka tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Dengan berpikir cepat, dia mengambil keputusan. Dia tidak repot-repot menyembunyikan sosoknya dan langsung bergegas ke arah orang asing itu. Namun, dia tetap harus waspada. Reaksi pihak lain tampaknya sangat lambat. Tidak sampai Doulang tidak jauh, pihak lain buru-buru berbalik untuk melihatnya. Bagian itu redup, tetapi tidak menghalangi pandangan seorang kultivator laut ilahi. Yang terlintas di mata Doulang adalah penampilan seorang pemuda berusia sekitar 24 atau 25 tahun, berpakaian seperti kultivator senjata pada umumnya. Adik kecil, ada apa denganmu? Orang mengatakan bahwa burung mati dalam mengejar makanan dan manusia mati dalam mengejar kekayaan. Meskipun spirit Jades bagus, Anda tidak bisa lengah. Dalam pandangan Doulang, pria ini benar-benar seorang pemula. Tidak hanya dia tidak menutupi pintu masuk gua sedikit pun, dia bahkan tidak memperhatikan ketika orang lain masuk. Untungnya, itu dia. Jika orang lain yang datang dan memblokirnya di sini, maka mustahil baginya untuk meminta bantuan. Saat itu, dia mungkin hanya akan dimakamkan di sini. Tentu saja, Dulang juga bertanya-tanya apakah ini karena pihak lain tidak perlu takut. Namun, bahkan jika seseorang berasal dari dunia atas, mereka tidak akan bertindak seperti ini. Keyakinan dan kesombongan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tentu saja, monster-monster dari alam atas itu tidak akan datang ke alam asal alfa untuk mengumpulkan spirit Jades. Spirit Jades diproduksi di alam mereka sendiri, jadi mengapa mereka datang ke sini untuk membuang waktu? Mereka mungkin mengumpulkan beberapa bunga roh dan tumbuhan yang tidak ada di dunia luar, tetapi mereka pasti tidak akan menghabiskan terlalu banyak usaha untuk spirit Jades. Lu Ye mengangguk ke pihak lain. Aku telah membodohi diriku sendiri. Aku berasal dari tempat kecil dan belum banyak melihat dunia. Aku ceroboh dalam tindakanku. Terima kasih atas nasihatmu. Doulang sangat puas dengan sikapnya. Dia takut pada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih yang tidak menghargai nasihat baiknya. Dari kelihatannya, pihak lain bukanlah orang yang sulit bergaul. Kultivator dari tempat kecil umumnya tidak sulit bergaul, sama seperti Doulang. Hanya orang-orang dari alam atas yang memiliki mata di atas kepala mereka, berharap mereka bisa berjalan dengan hidung mereka di langit. Aku telah membuat beberapa penyembunyian di pintu masuk. Selama kamu tidak melihat dengan hati-hati, tidak ada yang tahu. Karena ada kesempatan di depanmu, kamu harus menghargainya. Bahkan jika kamu tidak bisa masuk ke 100 teratas dari pertempuran laut ilahi, bagus untuk mendapatkan beberapa spirit Jades. Doulang berkata dan berbalik untuk pergi. Dia tidak berniat melakukan percakapan mendalam dengan pihak lain. Dia hanya mengikuti mereka dan menunjukkan bahwa mereka lelah. Setelah itu, semua orang akan berpisah. Mungkin mereka tidak akan bertemu lagi di masa depan, jadi tentu saja tidak perlu memiliki persahabatan yang mendalam. Setelah mengambil beberapa langkah, Doulang berkata lagi, ngomong-ngomong, posisi ini hanya dapat dipertahankan paling lama 20 hari lagi. Ketika tahap Alpha Origin mempersempit jangkauan untuk ketiga kalinya, tempat ini akan dikecualikan. Lu Ye mengerti. Itu mirip dengan apa yang dia pikirkan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa tinggal di tempat ini selamanya. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih telah memberitahuku. Melihat sosok Doulang yang pergi, ekspresinya tenang. Doulang mengira dia ceroboh, jadi dia tidak menyembunyikan pintu masuk gua. Bahkan, dia melakukannya dengan sengaja. Jika seseorang benar-benar berpikir bahwa mereka dapat memblokirnya di sini, akan ada kejutan besar. Dan bahkan jika situasinya sangat buruk baginya, dia masih bisa berteleportasi melalui susunan teleportasi yang dia tinggalkan di luar. Dia tidak akan benar-benar membiarkan dirinya terjebak di sini. Dia memperhatikan ketika Doulang masuk dan berpikir bahwa dia akan menyerahkan kepalanya kepadanya, tetapi ternyata pihak lain tidak berniat melawannya sama sekali. Pihak lain adalah Orde ke-9, tetapi setelah melihatnya, Orde ke-8, dia tidak hanya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dia bahkan dengan ramah memperingatkannya. Tentu saja, Lu Ye bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dalam pertempuran laut ilahi, panen seseorang memang penting, dan itu terkait dengan peringkat terakhir seseorang, tapi Lu Ye bukanlah orang yang haus darah. Dia tidak akan membunuh siapapun yang dia lihat. Ini adalah prinsip kehidupan. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia benar-benar akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Segera, Lu Ye merasakan gelombang energi spiritual datang dari saluran spirit lode di sebelah. Jelas, pihak lain sedang menambang spirit Jade. Lu Ye berpikir sejenak sebelum berjalan mendekat. Dia ingin melihat bagaimana orang lain menambang spirit Jade. Mungkin dia bisa mempelajari satu atau dua hal dan meningkatkan efisiensinya.
Doulang memperhatikan kedatangannya dan menatapnya dengan sedikit kewaspadaan. Lu Ye menangkupkan tinjunya, maafkan aku, Dao Broter. Ini adalah pertama kalinya adik kecil ini melihat spirit jade lode ini, dan menambang agak sulit, jadi aku ingin belajar darimu. Doulang mengerti apa yang dia maksud dan tertawa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, adik. Ini juga pertama kalinya aku melihat spirit jade lode. Tidak ada trik untuk menambang spirit jade, itu hanya membutuhkan usaha, tetapi Anda dapat menggunakan beberapa benda asing. Anda pasti sudah melihatnya, ini adalah metode yang saya siapkan sebelumnya. Lu Ye memang melihatnya. Spirit jade lode di depan Doulang dipenuhi serangga. Serangga ini tampak seperti semut, tetapi masing-masing memiliki sayap. Mereka tersebar di spirit jade lode, menggerogotinya terus-menerus. Doulang menjelaskan, ini adalah semut pemakan giok. Mereka secara khusus digunakan untuk menambang giok roh. Mereka dapat menggerogoti bahan perekat di antara giok roh, tetapi mereka tidak dapat menggerogoti kulit keras giok roh. Lu Ye mengerti. Doulang datang dengan persiapan, tidak seperti dia. Dia telah menemukan tempat ini secara kebetulan, dan ini adalah pertama kalinya dia menambangnya, jadi dia agak terburu-buru. Saat dia menyaksikan, gerakan semut pemakan giok terus menyebar, dan segera, spirit jades terlepas dari spirit jade lode dan jatuh. Apa yang harus dilakukan Doulang sangat sederhana, dia hanya perlu mengumpulkan. Lu Ye sangat iri. Efisiensi penambangan seperti itu jauh lebih baik daripada waktu dan tenaga yang harus dia habiskan di sisi lain. Bagaimana mungkin Doulang tidak tahu apa yang dia pikirkan saat melihat ekspresi Lu Ye? Namun, tujuan utamanya datang ke Alpha Origin adalah untuk menambang spirit jade, dan dia tidak akan memiliki kesempatan yang baik di lain waktu. Karena itu, bahkan jika dia tahu apa yang dipikirkan Lu Ye, dia tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi, tidak ada persahabatan di antara mereka berdua. Itu hanya kebetulan mereka datang ke sini, jadi mereka bisa dianggap sebagai kenalan. Setelah mengamati sebentar, Lu Ye menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf mengganggumu. Petik 2. Meski iri, dia tidak bisa meniru Doulang. Dia tidak bisa terus menonton, dan lebih baik kembali dan perlahan menambang spirit jade sendiri. Meskipun metode penambangan bodoh seperti itu tidak efisien, itu jauh lebih efisien daripada Jian Guhong dan yang lainnya mencari di langit berbintang. Orang tidak bisa puas dengan apa yang mereka miliki. Melihatnya pergi, Doulang menghela nafas dan menggertakkan giginya, adik, aku akan memberimu semut pemakan giok, kamu bisa mengambilnya. Mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan. Ada gunung harta karun di depan mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk menggunakannya. Jika mereka bisa membantu, mereka akan membantu. Itu tidak lebih dari menambang lebih sedikit spirit jade. Apalagi menurut rencananya, waktu yang tersisa cukup baginya untuk menambang spirit jade yang dia butuhkan. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan mengumpulkan sekumpulan semut pemakan giok. Jumlah mereka tidak banyak, hanya kurang dari 10% dari total. Dia memasukkannya ke dalam tas binatang buas dan melemparkannya ke Lu Ye. 1240. Lu Ye mengangkat tangannya untuk menangkapnya dan terkejut. Lu Ye tahu dari fakta bahwa pihak lain tidak mencoba menyelinap ke arahnya ketika dia masuk ke tambang bahwa dia tidak ingin menyerangnya. Sebaliknya, dia secara terbuka mengungkapkan kehadirannya dan bahkan memberinya beberapa saran. Dari sini, Lu Ye tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang suka berkelahi. Dia memiliki hati yang baik dan tampaknya tidak terlalu peduli dengan pertempuran untuk Laut Ilahi. Jika kultivator lain yang bertekad memenangkan pertempuran untuk Laut Ilahi, mereka tidak akan menyambutnya. Mereka akan menyembunyikan aura mereka dan meluncurkan serangan diam-diam terlebih dahulu. Apalagi dengan kultivasinya, itu merupakan godaan bagi setiap kultivator yang telah memasuki tahap Alpha Origin. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk memberinya semut giok, itu setara dengan memberinya giok roh. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Doulang telah membayangkannya sebagai seseorang seperti dia, dan bahwa mereka berada di perahu yang sama. Dalam lingkungan seperti itu, mengulurkan tangan membantu seseorang yang berada di perahu yang sama sebenarnya secara tidak sadar berharap seseorang akan membantunya ketika dia dalam kesulitan. Hanya saja Doulang sendiri tidak menyadari mentalitas halus ini. Lu Ye bukan orang yang sok. Apa yang diberikan Doulang tepat seperti yang dia butuhkan, jadi dia tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Namun, dia juga tidak mau mengambil keuntungan orang lain secara cuma-cuma. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, terima kasih, saudaraku. Ambillah ini sebagai hadiah sebagai imbalan. Tolong jangan menolak. Dia memiliki beberapa harta yang bisa dia ambil sekarang.
Salah satunya secara alami adalah inti binatang buas yang dia peroleh di dunia pohon serangga, tetapi benda ini tidak dapat diperlihatkan kepada orang lain. Ada bayangan dari alam kaisar serangga di belakangnya. Jika dia benar-benar memberikannya, itu tidak akan menjadi hadiah terima kasih. Bahkan mungkin digunakan sebagai pemakaman. Hal lainnya adalah dua alu pendek Yanji dan kipas pria gendut itu. Itu semua adalah rampasan perang yang diperoleh dari membunuh musuh dan berkualitas baik. Jika dia mengeluarkannya, dia mungkin bisa menjualnya untuk beberapa giok roh. Apa yang Lu Ye keluarkan adalah kipasnya. Dia ingin menyimpan alu dan menggunakannya untuk menempa Pan Mountain Blade di masa depan. Kipas itu digunakan oleh para kultivator, jadi tidak banyak berguna baginya. Dia tidak bisa menggunakannya untuk menyamar. Dengan dorongan kekuatan rohnya, kipas itu melayang ke arah Doulang. Dulang menangkapnya dan tidak bisa menahan tawa. Dia merasa bahwa Lu Ye juga orang yang luar biasa. Kultivator dari tempat kecil seperti mereka semua memiliki masalah yang sama. Meskipun mereka bersedia bersikap baik kepada orang lain, harga diri mereka sangat kuat. Oleh karena itu, ketika mereka menerima manfaat dari orang lain, mereka pasti akan mengucapkan terima kasih. Namun, Dulang tidak terlalu peduli. Hal-hal baik apa yang bisa dihasilkan oleh kultivator Laut Ilahi Orde ke-8. Tetapi ketika Dulang melihat lebih dekat, dia terkejut menemukan bahwa kualitas kipas berharga ini luar biasa. Belum lagi Divine Ocean Realm, bahkan Constellation Realm bisa menggunakannya. Jika dia mengeluarkan benda ini, dia bisa dengan mudah menjualnya untuk banyak giok roh. Adapun berapa banyak yang bisa dijual, Doulang tidak tahu. Dia hanya seorang kultivator Divine Sea Realm dan tidak melakukan kontak dengan Starry Sky. Bagaimana dia bisa tahu harga di Starry Sky? Sebuah pikiran bingung melintas di benaknya. Bagaimana mungkin kultivator senjata ini memiliki harta karun yang jelas-jelas milik seorang kultivator mantra? Lu Ye mengambil tas semut pemakan giok kemudian kembali ke jalannya sendiri dan melepaskannya. Tanpa perlu memerintahkan mereka, semut pemakan giok segera menyebar ke potongan besar batu giok roh seperti kucing yang berbau darah. Suara menggerogoti mereka sangat menyenangkan di telinga. Lu Ye tidak hanya menunggu. Tidak banyak semut pemakan giok di sisinya, jadi jumlah giok roh yang bisa dia panen pada akhirnya terbatas. Dia punya lebih dari 20 hari, jadi tentu saja, dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Jadi, sementara semut pemakan giok membantu memanen giok roh, dia juga tidak tinggal diam. Dia menggunakan metode lama untuk memanen secara perlahan. Waktu berlalu, di Lode Spirit Jade, ada 2/3 di jalan. Dua kultivator dari dunia yang berbeda sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Saat dia menambang, Lu Ye perlahan menemukan sesuatu yang istimewa. Dalam lode giok roh ini, ada sesuatu yang mirip dengan giok roh, tapi itu bukan giok roh. Itu memiliki warna yang lebih gelap dan tekstur yang lebih kencang. Energi yang terkandung di dalamnya jelas lebih kaya dan murni. Bahkan jika Lu Ye tidak melakukan kontak dengannya, dia tahu apa itu. Kristal roh. Batu roh dibagi menjadi 3 tingkatan, sedangkan giok roh tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan. Namun, di atas giok roh, ada item yang lebih tinggi lagi, yaitu kristal roh. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada giok roh, tetapi jumlahnya sangat sedikit, terutama di langit berbintang. Jian Guhong dan yang lainnya sebelumnya telah memanen lebih dari 10.000 keping giok roh, tetapi hanya ada beberapa kristal roh. Mereka semua telah ditemukan secara kebetulan. Karena ini adalah Lode Spirit Jade, secara alami akan ada kristal roh. Apalagi rasionya cukup tinggi, yang tentunya merupakan keuntungan yang tidak terduga. Waktu berlalu, dan beberapa hari kemudian, Lu Ye, yang menambang giok roh, tiba-tiba merasakan sesuatu. Segera setelah itu, dunia berdengung, seolah guntur bergemuruh. Saat berikutnya, Lu Ye merasakan kekuatan tolak samar datang dari arah tertentu. Dia mengerti bahwa ini adalah penyusutan tahap asal alfa. Menghitung waktu, hari ini tepat hari ke-10 sejak tahap Alpha Origin dibuka. Jika tahap Alpha Origin dipandang sebagai lingkaran besar, maka seiring berjalannya waktu, area yang dicakup oleh lingkaran akan menjadi semakin kecil, hingga akhirnya menjadi lingkaran kecil dengan radius hanya 10.000 mil. Disitulah pertempuran terakhir akan terjadi untuk para jenius yang mengerikan dari berbagai domain. Setiap kali rentang dikurangi, itu harus berupa bilangan bulat 10 hari. Alasan mengapa dia merasakan jejak gaya tolak adalah karena jangkauannya telah berkurang. Jika dia mengikuti arah gaya tolak, dia akan bergegas menuju pusat. Saat ini, gaya tolaknya masih sangat lemah, karena jarak yang dikurangi belum menutupi Lode Spirit Jade. Setelah jaraknya dikurangi, gaya tolak akan menjadi sangat kuat.
Pada saat itu, para kultivator tidak akan dapat bertahan meskipun mereka menginginkannya, dan akan terdorong ke depan. Oleh karena itu, area di mana Lode Spirit Jade berada akan menjadi area yang dicakup oleh tahap Alpha Origin untuk ketiga kalinya. Ini juga alasan mengapa Dulang mengingatkan Lu Ye bahwa mereka hanya bisa tinggal di sini selama 20 hari. Karena jangkauannya telah dikurangi, para kultivator secara alami akan lebih terkonsentrasi. Tentu saja, kultivator tahap Alpha Origin saat ini masih bisa bergerak di area yang sangat luas, tapi itu sedikit lebih baik dari sebelumnya. 2 hari setelah jangkauan tahap asal Alpha dikurangi untuk pertama kalinya, Doppelganger Lu Ye akhirnya membuat penemuan baru. Mengikuti suara pertempuran, dia segera melihat 2 sosok terjerat bersama. Salah satunya adalah iblis dengan tanduk di kepalanya, dan yang lainnya adalah seorang kultivator tubuh manusia yang penuh vitalitas. Mereka bertarung sengit di sana, dan pemandangannya luar biasa. Terlihat bahwa kedua orang ini sudah bertarung sampai mati. Karena gaya bertarung mereka, tinju mereka mengenai daging, dan itu sangat intens. Doppelganger Lu Ye menyembunyikan sosok dan auranya, dan diam-diam mengamati dari samping. Tapi saat dia melihat, dia menyadari ada yang tidak beres, karena pertempuran antara kedua orang itu dengan cepat bergerak menuju tempat persembunyiannya. Apakah dia telah diekspos? Lu Ye tidak tahu bagaimana dia terungkap, karena metode penyembunyiannya sangat pintar. Di 9 prefektur, pada dasarnya mustahil untuk melihat melalui penyembunyiannya. Tapi monster dari berbagai domain ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat, dan mereka selalu memiliki beberapa kemampuan yang tidak terduga. Lu Ye tidak tahu siapa yang menemukan jejaknya, tetapi kedua orang itu, yang seimbang, jelas telah mencapai kesepakatan pertama berurusan dengan penonton yang licik. Keberuntungan adalah alasan mengapa pertempuran bergerak ke arahnya tanpa meninggalkan jejak. Dia juga orang yang menentukan. Karena dia tahu bahwa dia telah diekspos, tidak perlu lagi bersembunyi. Labu pedang bergetar, dan pedang Ki yang menutupi langit dan menutupi bumi berubah menjadi sungai panjang yang menyapu ke arah kedua orang itu. Kultivator tubuh dan iblis jelas tidak mengharapkan Lu Ye menjadi begitu berani, tetapi karena hal-hal telah sampai pada titik ini, mereka tidak dapat mundur. Mereka diam-diam berpisah, masing-masing mendesak kekuatan mereka untuk bergegas keluar dari sungai pedang dari kiri dan kanan, dan menerkam ke arah Doppelganger Lu Ye. Setelah pertukaran ini, Lu Ye tahu bahwa kedua orang ini memiliki dasar yang luar biasa. Tidak mungkin bagi kultivator Divine Sea Realm biasa untuk menerobos sungai pedangnya dengan begitu mudah. Tentu saja, keduanya memiliki kulit dan daging yang tebal, tapi itu juga merupakan cerminan dari kekuatan mereka. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Doppelganger Lu Ye yakin dia bisa menjatuhkan salah satu dari mereka. Tetapi jika itu 1 lawan 2, itu akan sedikit merepotkan. Bahkan jika dia menyebarkan sungai darah, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan pertempuran dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Doppelganger bukanlah tubuh aslinya, dan para kultivator yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran Divine Sea Realm tidak sama dengan penjaga serangga di sarang serangga. Keduanya adalah kultivator Divine Sea Realm teratas di domain masing-masing. Tentu saja, sulit untuk mengatakan seberapa baik kedua orang ini, yang masih bertarung sampai mati, dapat bekerja sama. Mereka pasti akan saling waspada. Menyadari bahwa kedua orang ini sulit dihadapi, Doppelganger Lu Ye berbalik dan lari. Kultivator tubuh dan iblis mengejarnya. Di udara, 3 sosok, 1 di depan dan 2 di belakang, dengan cepat melewatinya. Dalam pengejaran, meskipun kultivator tubuh dan iblis masih harus terus-menerus menahan serangan dari pedang Ki, mereka tidak melambat sedikit pun. Saat momentum iblis bergemuruh dan memblokir banyak pedang Ki, tiba-tiba ada fluktuasi kekuatan yang aneh di belakangnya. Saat berikutnya, ada aura ganas tambahan. Iblis itu berbalik dengan kaget, hanya untuk melihat ada sosok tambahan di belakangnya. Dilihat dari wajahnya, orang yang melarikan diri di depan, tapi pakaiannya sedikit berbeda. Yang melarikan diri jelas adalah seorang kultivator pedang, tapi yang tiba-tiba muncul adalah seorang kultivator senjata. Keduanya memiliki kultivasi yang sama, hanya Laut Ilahi Orde ke-8. Saudara kembar, pikiran iblis itu sedikit bingung. Tapi itu tidak seharusnya terjadi. Secara umum, dunia besar hanya akan memiliki satu tempat untuk berpartisipasi dalam alam asal alfa. Hanya alam atas yang memiliki 2 atau 3 tempat, tetapi mengapa alam atas mengizinkan kultivator Laut Ilahi Orde ke-8 untuk berpartisipasi? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Kultivator senjata yang tiba-tiba muncul menebas dengan pedang panjang di tangannya. Iblis itu mengangkat tangannya dan mendorong vitalitasnya untuk melindungi dirinya sendiri.
Serangan pedang ini menyebabkan tubuh iblis itu tenggelam, tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang serius. Jelas betapa kuatnya pertahanannya. Lu Ye sangat tidak puas. Jika dia melepaskan Lu Yingying dan memberinya restu, serangan pedang ini seharusnya efektif. Bahkan jika itu hanya menggores kulit iblis, kekuatan pedang pemisah jiwa sudah cukup. Tapi tanpa restu Lu Yingying, puncak roh ketajamannya sedikit tidak memuaskan. Lagi pula, lawan di alam asal alfa ini bukanlah kultivator laut ilahi biasa.